Saya udah bangkrut 18 kali, makanya hidup saya tenang. Sebenarnya udah datar ini mukanya. Nah, karena saya punya bisnis konvensional, saya mikir gila ini ibu kaya punya satu restoran loh. Nah, monster itu harus dibangunin. Makanya jangan salah nongkrong sama orang. Ini penting ya. Bulan ketiga tuh gue lompat langsung 300 juta guys. Bulan keempat tuh 1,5 miliar, bulan kelima itu 2,5 miliar. Jadi lompatannya tuh kayak dung 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 dung. Nah, ini yang paling penting di 2026 sekarang ini adalah gimana milih produk yang sellernya ngiklanin. Oke, untuk Om Berto, silakan Om Berto. Om Berto, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini sibuk banget nih Om Berto nih. Untuk teman dan waktunya silakan. Ya, teman beri tepuk tangan untuk Om Berto. Terima kasih Mas Adi. Teman-teman tepuk tangan dong buat ibu MC yang bikin acara ini luar biasa ya. Ah, gila cuma 50.000 dapat stick, dapat nginep hotel lagi kan. Oke. Selamat siang teman-teman. Mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum ya. Tadi saya ngobrol sama Ci Amare, teman saya di situ. Mas, kok lu bisa setenang ini sih hidup lu gitu? Nggak, kelihatannya kayak nggak ada masalah ya. By the way teman-teman, saya udah bangkrut 18 kali, makanya hidup saya tenang. Sebenarnya udah datar ini mukanya. Mungkin lu kan ke sini, teman-teman datang ke sini pengen cari solusi kan. Jangan gue bisa kaya nih habis keluar dari sini gitu kan, bisa utangnya bisa lunas. Mungkin affiliate ini bisa jadi salah satu ya. Oke, ini slide ini belajar dari Pak Purdi. Saya cerita pengalaman ini aja ya, pengalaman hidup saya dulu ya. Jadi intinya kalau mau bisnis tuh mulai dulu aja. Oke, jadi kayak masuk kamar mandi. Tahu nggak sih apa kalau masuk kamar mandi itu gimana sih? Kadang kita kan lagi buru ya pengen kebelet pup gitu ya. Begitu masuk airnya nggak ada. Ayo gimana? Kita pasti keluar nggak dari kamar mandi? Pasti. Gimana caranya? Ada aja caranya. Ya entah nanti ya udah belepetan dulu nggak apa-apa. Yang penting kita keluar gitu. Karena kita nanti akan ketemu caranya gimana di dalamnya. By the way, ini dashboard saya dulu. Ini satu akun 200 jutaan ya setiap bulan. Saya pikir dulu ini udah lumayan teman-teman ya. Ternyata sekarang teman-teman saya tuh punya uang satu akun ya 500 sampai 700 juta sebulan itu udah biasa aja loh. Masya Allah banget ya. Jadi gini loh teman, jadi kita tuh di affiliate ini bukan main-main ya. Maksudnya saya tuh sering banget ya, kadang-kadang saya dari bisnis konvensional suka dari, kok lu jadi gitu sih bunda, yang mau beli ini bunda gitu ya. Nah ini bisnis saya guys, saya ada lebih dari 18 bisnis, saya bikin warung bakso, bahkan saya dulu bikin toko baju, nongkrongnya sama Ariel, sama Mas David Naif, ini ada Uki ya. Ariel ini seminggu sebelum ditangkap waktu itu guys. Cari tahu sendiri, nanya gue kasus apa. Ini restoran saya. Jadi dulu zaman kalau teman-teman bisnis konvensional itu diajarin dulu caranya pasang bunga papan yang banyak di depan. Ini namanya buzzer offline ya. Buka restoran, pasang papan bunga yang banyak. Lah yang ngirim siapa? Yang ngirim gua sendiri. Ya udah namanya Pak Bambang, Pak selamat ya udah buka gitu. Pokoknya pasang bunga papan sampai pintu masuknya nggak kelihatan. Udah gitu di depan itu ini teknik zaman dulu banget ya. Karyawan itu nggak pakai baju karyawan, mereka duduk paling depan, belakangnya kosong. Jadi seolah-olah ngeliat, ih gila penuh banget. Iya udah penuh. Lagi ya, besok lagi itu selama seminggu tuh kayak gitu. Seminggu, besok ya gila. Kan akhirnya viral kan. Ini apa sih, toko apa sih, warung kopi apa sih kok rame banget gitu ya. Padahal mah dalamnya kosong, kita-kita doang makan. Udah, akhirnya pas buka beneran. Oh ada satu tuh tempat gitu. Padahal yang lain itu teman gue sendiri yang gue bayarin gitu ya. Nah ini udah habis semua teman-teman. Ini kena pandemi habis ya. Dan ternyata kalau kita bisnis nggak sesuai passion itu agak berat juga ya. Ini gue nggak terlalu passion di kuliner, nggak terlalu jadinya tidak sepenuh hati walaupun ada duitnya waktu itu ya. Saya beberapa kali masuk TV di materi itu paling sering gimana bangkit dari bangkrut gitu. Teman-teman ada yang punya utang nggak? Caranya tuh sebenarnya gampang loh, cara ngapus utang ya. Kawin sama orang kaya yang pertama. Yang kedua ya dibayar gitu. Gampang sebenarnya dibayar ya. Dibayar itu kalau belajar dari Robert Kiyosaki dibayar yang paling kecil. Ini ada quote bagus banget nih, gue suka banget. Kita coba selesaikan hal yang kecil karena masalah yang berat itu biar Tuhan aja yang ngerjain. Wah, gila itu gue. Wah, saatnya gue tidur siang nih. Jadi teman-teman kalau sekarang punya masalah yang berat, lu jalanin aja semampumu. Karena pernah nggak ibu tiba-tiba ya, kok mau bayar sekolah ada aja uangnya dari mana ini gitu ya. Luar biasa loh, Tuhan tuh luar biasa. Jadi jangan jauh-jauh dari Tuhan ya teman-teman ya. Ini 9 naga. Saya pernah pitching guys di sana tuh jam 1 malam ini. Saya cuma di pikiran saya nih kalau orang kaya raya banget gaya hidupnya gimana ya, dan dia tenang guys. Jadi malam-malam tuh dia ngomongnya tenang. Gue tahu masalahnya pasti banyak banget tuh orangnya. Walaupun kaya orang masalahnya banyak banget. Nah di sini saya belajar
kalau kita punya masalah jangan sampai kelihatan. Tahu nggak personal branding paling hebat apa? Orang nggak tahu kita utangnya banyak, kita lagi berantem sama istri, kita berantem lagi sama siapa aja, orang pikirnya kita orang kaya gitu. Itu personal branding yang paling tinggi itu guys. Nah untuk mulai bisnis sebenarnya sederhana ya. Waktu gua mulai tahu, saya kan punya bisnis tahu franchise ya. Jadi saya dulu awalnya itu gini, untung 10.000, saya punya 1.000 list, temen gue ada nih 1.000, tinggal belas. Kalau kita WA, jualan makanan, orang tuh masih terima. Nah, kalau makanan ini gue tekniknya gini, ini ada resep masakan dari nenek gue, udah lama nggak dibuka, nih baru kali ini nih, gue keluarin nih. Lu kalau mau beli, pesannya di sini ya. Ya udah kalau kamu punya 1.000 list, laku 1.000 kan kamu punya uang 10 juta. Ini cara cari duit paling cepat teman-teman. Jadi kalau sekarang lagi butuh duit banget, kamu coba masak yang enak, ngeblas aja, orang nggak akan marah. Teman kita support pertama kali. Mereka akan beli, biasanya mereka akan beli. Yang penting jangan harganya jangan 5 juta, 7 juta ya. Harga murah aja, 30.000, 50.000. Itu kalau di blast itu bakal, gimana gue cara dapat duit 10 juta ya dalam hari ini gitu. Sehari langsung blast aja udah kayak gitu. Nah kan saya nggak mungkin dong ngeblas mulu ya. Lama-lama saya nyepam gitu kan. Nah saya bikin gerobak. Nah sekarang ngeblasnya kalau kamu mau datang saya udah ada gerobaknya. Nggak mau cuma jagain gerobak gitu ya. Saya mikirnya gimana caranya langsung buka cabang yang banyak gitu ya. Nah caranya gampang teman-teman. Kalau nih teman-teman mau coba juga ya buka gerobak di depan rumah aja ya. Terus ditulisin di sini nih. Tuh buka kemitraan. Jadi saya waktu satu cabang aja langsung tulis buka kemitraan. Wih gila pede banget ya. Orang langsung nanya, wih mas aku mau ini dong ambil kemitraannya gitu. Udah berapa cabang? Satu. Saya bilang. Nah ternyata mereka itu nggak mau loh. Kalau satu nggak mau, dipikirnya wah gue orang yang ketipu nih kayak yang pertama kali deh. Makanya saya bikin beberapa cabang, teman-teman saya beliin gerobak. Nah mereka udah tinggal beli tahunya aja kayak gitu. Terus sekarang udah nanya, udah berapa cabang? Udah 5 dong. Dari situlah. Sekarang ini 700 cabang seluruh Indonesia teman-teman. Saya itu sekarang kalau bisnis konvensional ketakutan saya apa? Bangkrut lagi gitu. Jadi ini bisnis saya nggak pernah bangkrut, tapi saya udah jual gitu. Daripada gue pegang terus, gue bangkrut lagi ya. Ini buku bagus banget, Speed Wealth. Kesuksesan adalah keterampilan yang bisa kita pelajari. Jadi teman-teman, kita ini misalnya dari nol, itu bisa kaya nggak? Bisa banget. Tinggal nyontek aja orang yang udah bisa. Orang gue juga nyontek Adli waktu pertama kali. Kan pertama kali saya itu kan di affiliate itu ngelihatnya tuh ke Adli sebenarnya. Adli kan ngeliatin dapat 30 juta. Ini orang enak banget ya, nggak ada rapat-rapat. Kan gue ada karyawan dulu 300 orang ya. Mana lebih guncang kan. Ini orang enak banget ya, duduk doang, 30 juta sehari. Waktu awal 5 konten tiap hari itu gara-gara Adli sebenarnya. Adli kan satu konten dapat 30. Kan saya ini baru mulai, saya ketinggalan kan. Gimana kalau gue bikin 5? Tadinya saya nyuruh Adli bikin 5 deh, Adli. Gue pengen tahu kalau 5 jangan-jangan omset lu gede gitu ya. Masalahnya Adli nggak mau. Ya udah akhirnya gue yang ngerjain dan akhirnya hasilnya malah waktu itu lebih di atas Adli. Nah, waktu itu muncul tuh Hendra Setio, Kang Seng dan lain-lain bikinnya 10 sampai 20 Bang Neo termasuk. Nah, begitu mereka 20 konten, omsetnya lebih gede dari saya. Sekarang teman-teman dulu 5 konten sehari itu kayaknya susah ya. Tahu nggak sekarang? Rata-rata 40 sampai 100 video sehari. Jadi ini ternyata gini nih, apa namanya? Kalau dulu kalau kita emang mikirnya susah jadinya susah sih. Kalau udah ada temen yang biasanya segitu, kita lama-lama saya tuh udah bisa bikin 1 jam 30 konten juga udah bisa. Saya punya teman-teman anak muda yang namanya Gufron itu 2M sebulan. Anak kecil bayangin ya, anak kecil 2M sebulan. Dia 2 jam 1 jam bisa 100 konten. Ini salah satu yang ngechat saya namanya, saya tidak rahasiakan ya. Jadi ibu-ibu ini pertama kali, Mas Berto, thank you ya. Hari ini dapat 30 juta bersih dong berarti ya. Omsetnya 272 juta, dapat komisinya 30 juta. Nah, karena saya punya bisnis konvensional, saya mikir gila, ini ibu kayak punya satu restoran loh. Atau ibu kayak punya satu toko baju. Bayangin teman-teman, kita ini affiliate, kalau kamu nanti berhasil, itu kayak punya restoran gini. Bayangin ya, ini omset 200 juta, tapi kamu ngerjainnya di rumah. Apa yang dikerjakan ibu ini? Ada yang mau tahu nggak? Tepuk tangan dulu dong. Gue udah mulai ngantuk nih. Saya gampang banget ngantuk ya, kebanyakan gula. Jadi dulu awalnya ibu apa yang ibu lakukan sih? Jadi gini mas, jadi waktu itu kan biasa lah mas, namanya ibu-ibu ya, nganter suaminya kerja. Biasa kita sebelum ini apa namanya nyiapin helmnya. Pas saya lagi mau ngasih helmnya saya kontenin. Oh ini helm yang dipakai suami saya. Nanti suaminya keluar, dia ngunci gemboknya dikontenin. Ini gembok yang aku pakai loh. Begitu masuk rumah, ada kaset. Ini kaset yang aku pakai nih, bagus nih bunda. Dia tiap hari kayak gitu, konsisten, dan akhirnya bisa 30 juta sehari. Sekarang dia udah 4 M-an lah sebulan.
artinya punya uang 400 juta bersihnya sebulan. 400 sampai 500 juta sebulan. Gila ya, itu cuma masalah apa teman-teman? Mau atau nggak mau. Jadi bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Kadang-kadang kalau di affiliate itu apa sih? Rasa beliefnya nggak ada. Emang beneran ada duitnya nggak sih gitu? Ya nggak sih? Nah saya coba ngerangkum nih teman-teman. Kalau misalnya konten yang menjual atau nggak menjual kayak apa sih? Nah ini saya rangkum jadi namanya ACIBKM SFC3. Nah teman-teman nanti ngerangkum sendiri. Misalnya kalau kamu punya bisa penjualannya berapa, yang bagus kamu catat deh. Oh gua ngomongnya gini ya. Itu diulang aja teman-teman. Di temannya Bang Neo ada namanya Cici Tata ya. Dia jualan BH, dia gini guys. Dia selalu kontennya gini, hooknya gini. Dibuka dari plastiknya. Ini dia yang baru datang. Gitu semua guys. Berarti dia melakukan hal yang sama karena itu yang paling banyak penjualannya. Gue ini yang paling sering terjadi penjualan kata-katanya ini teman-teman. Gue bosan banget sih sebenarnya. Saya bosan banget sih sebenarnya. Akhirnya datang juga. Itu sampai enak banget ya. Akhirnya datang. Tapi itu yang ada penjualan gimana dong? Akhirnya datang juga, ya Allah, wah ini lagi. Akhirnya datang juga. Begitu nggak pakai akhirnya datang juga, nggak ada duitnya. Kita tuh bosan, tapi orang lain nggak bosan. Mendingan duit apa konten? Mending kontenmu keren apa duit? Oh ya boleh jawab. Iya, menang duit ya. 5 konten tiap hari, satu produk dibikin 30. Jadi kenapa satu produk dibikin 30 konten? Awalnya gini, kita tuh nggak mungkin nggak menjual loh teman-teman. Kita pasti bisa ngejual. Coba satu produk kamu bikin, kamu jualan kurma. Bikin sampai 100 video dengan berbagai angle, berbagai hook, berbagai kata-kata. Udah pasti closing. Asal kameranya jernih, ngomongnya ganti-ganti ya. Nah, nanti dari 100 video itu, coba cari yang penjual paling banyak, ngomong depannya apa itu yang diulang-ulang. Wah, ini gua nggak kebayang sih. Dari gua bisnis konvensional yang tiap hari rapat. Bayangin ya, dulu gua punya 18 bisnis. Di Tebet itu, mungkin ada kelahiran 80 nggak? Di Tebet itu saya punya toko baju itu ada 3 ya, belum endorse. Itu tiap hari kerjaan saya, di sini meeting, nanti sejam lagi meeting. Sekarang affiliate ini nggak ada meeting sama sekali, bangun tidur suka-suka, tapi duitnya nggak kalah lagi. Ini yang paling gue suka adalah jalan-jalan keluar desa. Cita-cita saya tuh saya pengen keluar negeri, mau datengin ke setiap stadion bola nih. Ini saya di Amrik nih guys, di Amrik, Australia, ini di Dubai, ini Manchester City, ini di Jepang. Bayangin ya teman-teman, kamu bayangin nggak bisa jalan-jalan keluar negeri tapi tanpa mikirin, duh karyawan gue nyolong nggak ya di rumah ya, duh gue harus ketemu supplier lagi, gue harus harus stok opnam. Ini gila guys. Nanti caranya kalau di affiliate ini, kalau kamu nanti mau keluar negeri, itu gue udah belajar sama Hendra sama Bang Ji ya. Kamu tuh ngonten yang banyak satu hari, udah gitu di schedule selama 1 bulan. Saya punya teman Bang Ji, dulu tuh mantan tukang ojek guys. Mantan tukang ojek, sekarang income-nya 500 juta setiap bulan. Yang dia lakukan apa? Ya sama, ngonten aja terus gitu. Dia tuh sekarang punya cara, dia kerja 2-3 hari, pokoknya kerja keras 2-3 hari, sisanya sebulan kemudian, berarti 27 hari ke depan nggak ngapa-ngapain, Mbak. Cuma cuci motor, nongkrong-nongkrong, karena sekarang udah enak, udah bisa di schedule. Jadi bayangin, enak banget ya hidup kita ya. Kerjanya cuma 2 hari, liburnya 28 hari. Itu kalau ada duitnya ya. Sekarang kita berjuang dulu ya, oke? Kerja gila 90 hari. Yuk, 90 hari ini menentukan ya teman-teman dapat duit atau enggak. Ini kalau saya belajar dari Alex Sarven, bikin 90 hari plan 90 hari ke depan. Tapi kalau saya lebih suka ini daily activity. Udah hari ini saya harus bikin berapa, udah gitu aja sih. Kalau bikin plan-plan terlalu jauh, nggak dikerjain beneran. Tapi kalau misalnya hari ini gue bikin 30 konten, pokoknya gue nggak akan pulang dari kafe sebelum 30 konten. Nah itu udah beres tuh. Ini lebih gampang dikerjain dibanding bikin plan yang 90 harian gitu ya. Buat teman-teman ya, rajin baca buku andalan saya ya, selama di bisnis konvensional ya. Yang pertama Traffic Secret, ini buku dari Amrik, nanti cari aja di Google. Ini gimana cara datengin traffic sebesar-besarnya, ini dari Russell Brunson. Terus ada, ini buku yang ada di Deddy Corbuzier ya. Atomic Habit, ini wajib punya. Saya yang tertarik di sini, di obses. Sebenarnya di tubuh kita itu ada monster loh guys. Jadi kita tuh tinggal gerakin monster kita aja, itu tiba-tiba nanti kita punya kemampuan yang di luar dugaan, tiba-tiba kita bisa menghasilkan uang yang sangat besar. Nah monster itu harus dibangunin. Makanya jangan salah nongkrong sama orang. Ini penting ya. Kita nih misalnya nongkrong nih, main affiliate yuk. Nggak ada duitnya. Iya nggak ada duitnya. Katanya orang kalau main affiliate dapat duitnya banyak. Iya nggak ada, nggak usah lah, nggak usah lanjut ya gitu ya. Itu kamu salah nongkrong, itu bisa bahaya. Itu monsternya sama-sama ciut nanti ya. Tiba-tiba nongkrongnya sama orang yang semangat gitu. Misalnya sama-sama belum ada duitnya. Bisa kok, bisa lah. Gue trafficnya udah lumayan loh.
Ayo, nah itu kalau monster sama-sama bangun kayak gitu ya. Mulai aja dulu, ini sama seperti saya sebelum 700 cabang, saya gerobak saya dulu kayak gini guys. Ngasal banget ya. Nah ini sekarang udah 700 cabangnya, tapi udah saya jual, saya udah nggak terlibat di sini. Sama, mau bisnis apapun, brutal, brutal, brutal. Zaman dulu saya bikin bisnis, ya saya ngonten sendiri. Buka cabang pertama langsung saya bikin konten. Wah ini sumpah nih tahu enak banget, ini tahu viral banget. Padahal konten perdana, nggak ada orang bikin viral, nggak ada. Ini video pertama saya bilang ini viral banget, enak, enak banget nih serius. Nah, sama sih di gerobaknya saya juga kayak gitu. Nah, ini yang saya paling suka nih teman-teman. Pengguna TikTok itu tau nggak? 157 juta guys. Indonesia memiliki pengguna TikTok terbanyak di dunia melebihi Amerika dan Rusia. 157 juta. Jadi kalau kamu mau bisnis konvensional, kayak saya dulu punya bisnis di Tebet, yang datang berarti kan kebanyakan orang Tebet dan sekitarnya kan. Kalau kita nih sekarang, kenapa emak duitnya banyak banget tuh? Bayangin ya. Siapa yang di sini lagi daftaran belanja? Siapa yang lagi mau tidur belanja? Itu pasar kita gede banget loh. Bayangin kita lagi mau jualan daster, lagi pakai daster nih. Udah konten aja, ini daster yang aku pakai nih buat tidur, nih suami suka banget. Tahu nggak kesebar? Yang beli apa? Orang lagi tiduran juga. Iya juga ya, cantik juga ya, beli gitu. Sambil ngantuk-ngantuk dia belanja guys. Kebayang nggak usah buka toko. Kita kontennya juga lagi ngantuk-ngantuk. Yang beli juga lagi ngantuk-ngantuk. Makanya gila guys. TikTok ini TikTok tuh diledekin di platform lainnya ya. Mereka kalau tahu duitnya banyak, mereka akan kesini juga. Biasanya gitu ya. Oke, next. Nah ini plannya waktu itu gini ya teman-teman ya. Kalau satu akun bisa menghasilkan 300 juta sebulan bersih, untuk bisa dapat punya income 1 miliar ya bikinnya 4 akun. Nah, kayak gitu. Jadi kira-kira gue memperlakukan TikTok ini kayak bisnis ya, buka cabang nanti habis toko bajunya laku bikin warung bakso. Jadi nanti bikin home living, yang ini fashion, yang ini apa gitu. Jadi plannya kayak gitu sih ke depannya. Nah, ini yang paling penting di 2026 sekarang ini adalah gimana milih produk yang sellernya ngiklanin. Udah tahu caranya ya? Belum tahu? Join story bukan? Enggak. Jualan. Oke, boleh. Ini pokoknya Air Max itu riset produk yang ada GMV Max-nya. Ada kok, gua ada nih. Caranya gini, step 1, nanti buka halaman depan. Teman-teman ya, buka halaman depan. Itu kan ada tulisan shop. Oke, diklik shopnya atau toko, next. Oke, ingat ya, pilih produk yang sellernya ngiklanin. Supaya kamu nggak sia-sia. Bayangin kamu bikin satu produk, 30-100 video, udah stoknya dikit, sellernya ogah-ogahan, nggak pernah ngiklanin, itu kamu buang waktu. Jangan sampai buang waktu lagi, ya. Ingat umur kita panjang, kaya-kaya sekalian, miskin sekalian. Yang penting jangan salah milih produk. Coba aja buka di shop, coba kamu scroll, nanti akan ketemu video-video yang ada tulisannya iklan. Nih, sering lihat nggak? Ads, kalau bahasa Inggrisnya ads, iklan. Nih Bang Ji nih. Bang Ji nggak pernah ngiklan ya, diiklanin semua nih. Ini gue video-video gue diiklanin seller semua nih teman-teman. Nah, itulah yang kita mainkan hari ini. Kalau gue udah punya produknya, biasanya gue ngeliat dulu, wah ini lagi diiklanin, gue bikin video kali-kali video yang kedua kena iklan seller juga. Nah, kalau iklan itu tujuannya apa sih teman-teman? Kalau kita iklan sendiri, kalau saya ini di 2026, iklan kita tuh kan paling cuma 15.000, 30.000, 100.000. Tujuannya apa? Supaya kesamber iklan seller. Jadi kita kayak, apa ini, kita naik perahu kecil, ada perahu gede nih, kita kayak naik perahu kecil buat lompat ke perahu gede. Karena kalau kita iklan kecil, kalau kesambar GMV Max, itu bisa kena iklan kita tuh 7 juta, 10 juta loh satu hari. Karena seller gede itu sekali iklan tuh 7 juta, 10 juta, rata-rata kayak gitu guys. Makanya saya punya teman yang seharinya 300 juta, bayangin nih 25 juta sehari. Itu kena iklannya tuh juta-jutaan guys. Padahal dia ngiklannya paling 15.000. Nah supaya bisa kena iklan seller, bikinlah 30-100 video. Karena kita nggak tahu mana yang kena. Gitu ya, simple ya. Terus ini teman-teman rajin-rajin juga ngeliat yang ranking 1, ranking 10. Terus kalau ada yang kayak gini muncul terus, ini kayak alam semesta gitu ya. Gue waktu itu muncul BH nih guys, BH terus kan. Itu kayak gimana ya, kayak Mas Bento jual BH aku mas gitu ya. Kamu sering nggak sih nanti sering rajin buka shop deh. Nanti yang muncul terus di kiri atas, apapun produk yang muncul terus itu kayak Tuhan kasih tahu kita loh. Ini loh yang harus kamu jual. Gue jualan BH loh. Tahu nggak lakunya berapa? Boleh next? Tuh lakunya sehari 50 piece gue sehari. Gila. Habis itu gimana? Malu saya. Tapi gini, walaupun itu kadang-kadang ya gimana ya? Kalau emang ada duitnya, kalau gue cewek gue geber deh. Ini masalahnya gue jualan BH, anak gue di sekolah ditanyain, bapak lu yang jualan BH 20 ribuan itu ya? Tetangga gue, bapakmu ya jualan kan? Anak sekarang udah buka ini ya, buka sosial media. Gue ngeliat tuh bapak lu lagi jualan BH 20 ribuan ya? Aduh.
Kan gua malu, guanya yang malu, anak gue yang malu. Tapi kalau ibu-ibu harus jualan BH karena ada namanya Bunda Ais itu 3 miliar sebulan. Cici Tata 5,5 miliar jualan BH, guys. Orang kita juga jualan BH ya bang. Gara-gara lu gue bikin konten lebih banyak. Sudah produk ada yang tahu, kamu harus mencobanya satu produk dibikin 30 video. Tahu nggak dulu yang mulai 50 video siapa? Kohen pertama. Bang Neo dulu ya, Bang Neo dulu baru Kohen ya. 50 video sehari itu sampai Bang Neo itu sampai muntah-muntah, Kohen itu sampai demam ya, sampai tipes ya. Nah sekarang ada namanya Zaki Devanda itu 100 video sehari. Jadi ternyata kita itu apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikir 50 kayaknya berat karena belum ada yang nyoba, ya kita berat. Kita mikirnya udah, wah nanti kalau 50 video tipes nggak ya? Tipes beneran gitu ya. Nah ternyata sekarang 50-100 video itu gampang loh. Yang penting one take oke aja. Nah ini strategi untuk ini. Kenapa kita hashtag, kalau saya hashtag menurut saya penting ya. Nah ini kan kalau kamu ngetik ya. Kalau misalnya mau jualan kurma atau jaket. Ketik dulu di search ya. Jaket. Nanti kan muncul nih. Jaket sport polos. Nah kamu incar salah satunya. Kalau saya kan ngincar jaket polos. Nah begitu saya ini semua video, 100 video tuh jangan ngasal ya. Hashtagnya itu. Jaket sport polos. Nah, jadi ketika orang ngetik, ini muka gua semua guys yang muncul guys. Nggak ada yang ngelit. Nah, orang kan mau beli kan bingung ya. Wah, beli kemana gitu. Gue bosan banget. Bosan gimana muka gua semua. Disangkanya emang gua yang punya pabrik gitu jadinya ya. Orang akhirnya beli. Mau, nih scroll. Tuh kalau kamu cek ya, jaket sport polos. Ini scroll sampai lama juga gua semua mukanya. Nah, kan kadang-kadang orang sampai 2 kali, 3 kali. Sebisa mungkin sampai scroll 2 kali, 3 kali. Itu masih muka lu semua di situ. Lakukan ini di semua produk. Wah, kaya raya kita ya. Gini teman-teman, kita kan maunya kaya tapi nggak keluar duit ya. Ada kok caranya. Yang pertama ini sekarang yang menarik adalah kita milih produk yang sellernya ngiklanin. Itu sekarang udah keren banget. Dulu nggak ada kayak gitu guys. Ya kita ngiklan sendiri, berjuang sendiri. Sekarang bener-bener seller tuh kalau kita milih bener, kita diiklanin seller. Nah ini gue belajar dari Mas Agan Khalid ya. Jadi jangan biarkan uang tidur. Uang tuh harus kerja. Kalau saya tuh ngambil 10-20% dari uang masuk. Kan TikTok tuh nanti tiap hari dapat uang. Misalnya dapat 1 juta, ambil 100.000. Kalau sekarang tujuannya adalah saya pilih produk yang sellernya lagi ngiklanin hari ini. Itu kan bisa kelihatan ya, nanti di dashboard itu kan kelihatan tuh mana yang, kalau sekarang dulu kan yang merah-merah, kalau sekarang ada shop ads. Jadi saya ngeliatin di tadi itu yang halaman di toko, mana nih ya seller lagi ngiklanin. Nah, gua ngiklanin konten-konten saya yang lagi sellernya ngiklanin JMP Max. Nah, jadi uangnya kita nggak sia-sia gitu ya. Iklan itu pagi, siang, sore, malam. Kalau saya ya, 30.000 pagi, siang, sore, malam gitu. Sesuai budget itu ya profit. Nanti pokoknya cita-cita kalau sebagai affiliate, kalau teman-teman udah bangun pagi udah, hah? Itu namanya udah siap-siap ke langit ke-9 gitu ya. Itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita nih berjuang mati-matian tujuannya biar kena iklan JMP Max sampai kita pada titik nanti lompat guys. Saya itu bulan pertama itu komisi saya cuma omset saya cuma 1 juta bulan pertama. Bulan kedua 2,5 juta, bulan ketiga tuh gue lompat langsung 300 juta guys. Bulan keempat tuh 1,5 miliar, bulan kelima itu 2,5 miliar. Jadi lompatannya tuh kayak dung. Nah kalau ditanya caranya gimana, saya nggak tahu. Yang penting cari barang yang laku, bikin yang banyak udah. Gitu doang sih. Terima kasih semuanya teman-teman. Mohon maaf kalau salah kata. Terima kasih Dempsey. Thank you. Sebentar Alberto, berapa pertanyaan Alberto kira-kira? Boleh berapa pertanyaan? Bapak yang hijau ya tadi dulu cepat. Oke, makasih Bang Berto. Tadi soal kita promote, yang Bang Berto jelaskan itu apakah berlaku juga untuk kita yang sering live? Karena kalau saya mencoba promote untuk di VT, live saya nggak promote. Saya promote-nya di VT. Sampai sekarang saya masih 100% penjualan hanya dari live, walaupun saya promote dari VT. Jadi di VT saya itu penjualan 0. Nggak ada satupun barang yang terjual. Jadi apakah itu berlaku? Yang kedua kemudian untuk tadi Bang Berto bilang bahwa kalau kita promote itu pagi, siang, malam. Itu sebaiknya yang balance. Karena banyak kan yang di atas jam 12 malam, ada yang jam 12. Nah ini kalau menurut Bang Berto itu baiknya di jam berapa? Karena tadi sebutnya pagi, siang, dan malam. Itu ya Bang Berto. Terima kasih. Oke, biar nggak lupa langsung jawab aja Om Adi ya. Ya, langsung Om Berto. Saya punya beberapa teman yang fokusnya live sama fokusnya video. Temanku itu bisa 200 jutaan sebulan bersih ya. Dia live, Pak. Iklannya di live. Kontennya bikin banyak, nggak ada yang naik. Jadi dugaan saya, kalau emang akun kita live, kayaknya emang untuk live aja, Pak. Kalau emang mau bikin video, kayaknya bikin akun baru. Menurut dia sih begitu ya. Bikin
Karena video dia juga udah diiklanin sama, posisinya kayak Bapak. Live-nya yang pencong, videonya tuh nggak ada yang naik gitu. Tapi saya nggak tahu ya tuh. Saya nggak tahu karena saya juga nggak live kan, saya fokusnya video. Tapi ini mungkin bisa dicoba, tapi kalau Bapak penasaran ya udah nyoba Pak iklan di video kurang naik juga ya. Nggak ada penjualan, berarti akun Bapak fokusnya di live sih. Kalau teman saya gitu sih. Kalau teman saya gitu, dia bikin akun baru untuk fokus ke video, tapi tanpa live. Berarti kita nggak perlu buat VT-nya kalau kayak Koncun biasanya model yang apa nge-review sama ngarahin orang ke live. Kita mau ada diskon nih, live jam 8 ya. Kalau VT itu tetap harus ada, Pak. Tapi lebih ke promosiin live kita gitu. Itu ya. Kalau pagi, siang, sore, malam tuh kan biasanya gini, teman-teman. Saya pengen trafficnya tuh 24 jam sama kesambar JMV Max-nya terus-terusan. Jadi kalau pagi 30.000 biasanya mulai 30.000 ya. Karena saya pernah ngiklan tuh sehari 13 juta sama iklan 1 juta sehari itu hasilnya sama aja. Jadi kayaknya harus bertahap deh. Makanya kalau sekarang iklannya 30.000, kalau naik tambahin 30.000 baru naik tuh nanti ke 180, bisa terakhirnya bisa endingnya 500.000 per satu produk. Kalau misalnya tiba-tiba lompatannya naik. Jadi hanya kalau pagi, siang, sore, malam hanya diterusin kepada yang penjualannya naiknya kenceng. Kalau misalnya penjualan nggak naik ya udah jangan iklan lagi, ganti produk lain. Terima kasih. Pertanyaannya cuman ini kok, Bang. Akun saya kan udah 2 tahun ya, udah 2 tahun terus kayak masih gitu-gitu aja. Padahal udah ngelakuin setiap hari, konsisten banget sih. Hampir tiap hari yang sampai kayak sakit pun tetap bikin video gitu. Terus kalau live jarang sih, Bang. Kalau live jarang. Gimana caranya? Udah 2 tahun gimana ya? Hampir nyerah sih nih sebenarnya. Tapi bagus sih. Kalau saya tuh kalau bisnis udah 2 tahun dan udah mati-matian gak ada duitnya, itu biasanya gue tinggalin. Tapi kalau sayang dan cinta sama bisnis itu, cari yang serupa. Ya udah mainin di Shopee dulu gitu, atau ganti akun. Udah pernah ganti akun belum? Udah ada 3 akun. Tapi akun yang kedua dan ketiga itu masih belum bisa. Masih Jadi proses lah. yang terakhir ini di luar kuasa gue ya, namanya ilmu langitan. Lebih banyak doa sama sedekah. Coba deh ibu nanti keluar di sini ada tukang parkir kasih 1 juta deh. Nah kalau dulu ya ini cerita ya, pas saya kasih 100.000, tiba-tiba bisnis gue closing mas 35 juta mas. Nah gue mikir wah harusnya gue kasih 200.000 dong. Nggak bercanda ya. Tapi gini teman-teman. Tapi gini ya, kalau kita pengen dapat sesuatu kayak kita harus memberi, tapi jangan berharap balik ya. Coba deh bikin kejutan. Kalau kita mau dapat kejutan dari Tuhan, kita ngejutin orang lain dulu gitu ya. Karena nggak ada cara lain selain ganti produk, ganti akun, ganti background. Kalau itu semua nggak ada ya udah itu memang biar Tuhan yang bekerja di habis itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, semangat ya Bu. Oke, terima kasih Om Berto. Beri tepuk tangan buat Om Berto. Terima kasih semuanya.